Bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib rahimakumullah. Pengajian kita pada maghrib hari ini yaitu terkait dengan fikih muamalah. Kita mengulang sedikit Bapak Ibu bahwa fikih itu artinya adalah pemahaman yang mendalam, pemahaman yang baik terhadap ibadah. Ibadah itu terbagi dua. Ada namanya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu seperti sholat, puasa, haji. Ada namanya ibadah muamalah. Muamalah itu mencakup hubungan manusia dengan sesama manusia atau manusia dengan lingkungan. Jadi berbuat baik itu adalah ibadah. Orang yang menjaga lingkungan itu adalah ibadah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, apa perbedaan antara ibadah muamalah dengan ibadah mahdhah? Yang pertama, perbedaannya dari segi prinsip. Prinsip dalam ibadah mahdhah, sholat, puasa, prinsipnya adalah bahwa pertanyaan pada ibadah mahdhah, pertanyaannya ialah mana dalil yang membolehkan kita beribadah. Sementara prinsip pada muamalah, mana dalil yang melarang. Jadi perbedaannya Pak Ibu, kalau dalam ibadah mahdhah, pertanyaannya ialah mana dalil yang membolehkan. Apa artinya? Kalau dalam ibadah kita tidak menemukan dalil yang membolehkan ibadah perbuatan tersebut, maka kita tidak boleh melakukan. Sementara pada muamalah, pertanyaannya ialah mana dalil yang melarang. Bukan dalil yang membolehkan, Pak. Jangan dibalikkan. Apabila kita tidak menemukan dalil yang melarang apakah transaksi, maka hukumnya dibolehkan. Jadi jangan sampai terbalik, giliran ibadah kita bertanya mana dalil yang melarang. Nah, itu salah pertanyaannya. Atau sebaliknya, giliran muamalah mana dalil yang membolehkan. Artinya kalau pertanyaannya salah, sudah pasti jawabannya salah. Maka di dalam muamalah, mana dalil yang melarang, bukan dalil membolehkan. Pokoknya ada sebuah transaksi. Pertanyaan kita, ada nggak dalil yang melarang transaksi seperti ini? Kalau tidak ada dalil yang melarang, maka hukumnya dibolehkan. Maka di dalam muamalah yang kita pelajari adalah dasar-dasar muamalah atau prinsip-prinsip muamalah. Kenapa Pak Ibu? Karena di dalam muamalah kita bisa melakukan inovasi, bisa melakukan kreasi, pengembangan. Sementara dalam ibadah kita tidak bisa melakukan inovasi. Karena pada dasarnya adalah kita tidak boleh melakukan sebuah kegiatan ibadah sampai ada dalil yang membolehkan. Maka di dalam ibadah khusus mahdhah
lebih banyak yang dilarang, lebih banyak pada ibadah lebih banyak yang dilarang ketimbang dibolehkan. Sementara pada ibadah muamal lebih banyak yang dibolehkan ketimbang yang dilarang. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, Kul man harrama zinatallah. Siapa yang berani mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan. Nah inilah Bapak Ibu rahimakumullah. Maka pertanyaan pada ibadah muamalah, mana dalil yang melarang? Artinya kalau kita menemukan sebuah kasus di masyarakat, maka kita klasifikasi ini apakah ibadah mahdhah atau ibadah muamalah. Kalau ini adalah ibadah muamalah, maka pertanyaannya mana dalil yang melarang? Umpamanya Pak Ibu, peringatan 1 Muharram, ya kan? Peringatan Maulid Nabi, ya kan? Memperingati Isra dan Mi'raj. Nah, kita kelompok dulu nih. Apakah Maulid Nabi ini termasuk ibadah atau termasuk muamalah? Kalau dia termasuk ibadah muamalah, ibadah mahdhah, maka Pak Ibu cirinya apa ibadah mahdhah tuh Pak? Waktunya ditentukan, caranya ditentukan, tempatnya ditentukan. Itu ibadah mahdhah tuh Pak. Jadi saya ulang Pak Ibu, waktunya ditentukan, caranya juga ditentukan, tempatnya juga ditentukan. Itu namanya ibadah mahdhah. Sementara dalam ibadah muamalah tempat waktu tidak ditentukan. Yang penting jangan dilarang prinsip-prinsip dan dilarang tersebut. Jangan dilanggar prinsip larang tersebut. Nah, contoh Maulid Nabi memperingati Isra tahun 1 Muharram. Hari ini kan kemarin kita lihat suasananya agak sepi. Seolah-olah peringatan 1 Muharram tidak maraknya seperti orang memperingati tahun baru Masehi. Ada yang beralasan tidak ada sunnahnya Pak katanya. Mana ada sunnah Nabi. Nabi tidak pernah memperingati 1 Muharram. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Memperingati 1 Muharram ini ibadah atau muamalah Pak? Jawabannya adalah muamalah. Kenapa muamalah Pak? Yang pertama nggak ada zaman Nabi. Betul nggak Pak? Nggak ada zaman Nabi. Karena penetapan tahun Hijriah itu ada di zaman Umar bin Khattab. Sudah ada, nggak ada zaman Nabi. Kalau ini tidak ada zaman Nabi berarti muamalah. Maka tidak benar orang mengatakan tidak perlu diperingati 1 Muharram karena tidak ada sunnahnya. Sudah pasti tidak ada sunnahnya. Karena ini penetapan di zaman Umar bin Khattab. Ini contoh Bapak Ibu kita lihat. Rancu kita kadangkala membedakan antara ibadah mahdhah dengan muamalah. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi, maka di dalam muamalah ini pertanyaan mana dalil yang melarang? Apabila kita tidak menemukan dalil yang melarang, maka kita boleh melakukannya. Nah, itu Pak. Jadi ada nggak dalil yang melarang memperingati memperingati tahun baru? Nggak ada Pak. Kalau nggak ada diboleh dilakukan karena termasuk muamalah. Nah ini Bapak Ibu sebagai mukadimah bahwa perlu kita jelaskan jangan sampai nanti ibadah muamalah tapi disikapi sebagai ibadah mahdhah. Nah ini yang terbalik Bapak Ibu. Nah maka Bapak Ibu rahimakumullah,
prinsip-prinsip ibadah muamalah. Apa yang menjadi prinsip dalam muamalah? Yang pertama, prinsip di dalam ibadah muamalah itu adalah bahwa prinsip yang pertama dilakukan suka sama suka. Tidak ada pemaksaan. Jadi Pak, yang namanya muamalah itu dilakukan suka sama suka. Maka di dalam jual beli Pak Ibu ada namanya khiyar namanya. Apa itu khiyar? Ada opsi. Pedagang, pembeli berhak membatalkan selama berada dalam majelis tersebut. Umpamanya seorang ada pembeli, ada pedagang berada di satu toko. Selama mereka masih berada dalam toko tersebut, maka baik pedagang atau pembeli punya hak mereka untuk membatalkan atau melanjutkan. Apa artinya? Karena tidak ada unsur pemaksaan. Jadi nggak ada bahasanya kalau Bapak lihat langsung dibeli, itu nggak ada. Karena tidak ada pemaksaan. Nah, ini Pak Ibu, prinsip yang pertama, tidak ada pemaksaan. Jadi apabila sebuah transaksi itu dipaksa orang melakukannya, maka transaksi itu adalah sesuatu yang melanggar prinsip agama. Nah, ini Pak Ibu yang pertama. Prinsip yang kedua, bahwa di dalam muamalah itu prinsip yang kedua adalah bahwa menepati janji. Maka di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepati janjimu. Tepati janjimu. Jadi janji itu ditepati. Umpamanya kapan kita menyerahkan, kapan kita membayar, itu ditepati. Karena itu adalah perintah agama. Maka di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu. Nah, itu prinsip dalam muamalah. Jadi Pak, ini muamalah. Gak ada namanya mengkhianati orang lain, siapapun. Kalau kita berjanji, tepati janji kita. Itu di dalam muamalah. Prinsip yang ketiga Pak Ibu, di dalam muamalah itu adalah tidak ada unsur gharar. Apa itu gharar? Ketidakjelasan. Kalau bahasa hari ini Pak Ibu, apa bahasa gharar itu? Gharar itu sesuatu yang tidak jelas bendanya, fiktif. Nah, apalagi tidak jelas bendanya. Umpamanya Pak, sebuah transaksi bendanya tidak ada, itu tidak boleh. Pastikan bendanya ada. Contohnya Pak Ibu, umpamanya kenapa tidak boleh dalam agama lomba memancing? Karena nggak jelas, nggak terukur. Orang yang membayar 100.000, ada yang sedikit dapat, ada yang mendapat banyak. Nah, maka di dalam agama prinsip tidak ada unsur gharar. Gharar itu Pak artinya bahasa ketidakjelasan. Apa itu Pak? Bendanya tidak jelas, satu. Kemudian kapan diserahkan juga tidak jelas. Contoh Pak, saya si A berhutang, kapan dibayar Pak? Ya kapan-kapan sajalah. Itu nggak boleh Pak. Jelaskan kapan dibayar. Jadi gharar itu yang pertama tidak ada bendanya atau fiktif. Yang kedua itu jelas kapan diserahkan benda tersebut. Makanya kenapa tidak boleh menjual ikan yang ada di dalam laut? Karena kita tidak mampu menyerahkannya. Kapan diserahkan? Kecuali sudah kita tangkap. Nah, makanya agama itu namanya gharar namanya. Maka kata Rasulullah SAW, naha Rasulullah, Nabi melarang transaksi yang ada unsur ghararnya, ketidakjelasan, fiktif bendanya, tidak tahu kapan kita serahkan, dan apakah mungkin kita menyerahkan atau tidak.
Maka sebuah transaksi yang tidak jelas bendanya, kita tidak bisa memastikan kapan kita serahkan, maka transaksi itu tidak boleh di dalam agama. Nah itu Pak Ibu. Nah makanya yang pernah kita diskusikan umpamanya seperti kita makan umpamanya. Ini kan apa artinya? Bahwa kita sudah ada makanan, tapi apa artinya? Harganya belum jelas. Nah, harga belum jelas. Berapa harganya ini? Makanya MUI Sumatera Barat pernah menghimbau kepada masyarakat kita, sebaiknya harganya dijelaskan lebih awal. Berapa harganya? Jadi kalau sebaiknya Pak, rumah makan itu jelaskan berapa harganya. Nah, jelaskan harganya. Mau dibayar di awal atau itu kan teknis. Tapi jelas berapa harganya. Sehingga tidak berubah-ubah. Jangan sampai nanti orang yang pakai plat merah harganya berbeda dengan orang yang pakai motor. Betul kan? Kenapa? Karena harga tidak jelas. Sebaiknya harganya jelas. Nah, itu harga jelas. Jadi kalau babi ibu umpamanya makan, harga satu mangkok 10.000. Nah, nasi harga tambahnya 5.000. Sehingga harganya jelas Pak. Kalau tidak jelas bisa berubah-ubah. Ada pihak yang dirugikan. Nah, jadi maaf Bapak Ibu, salah satu himbauan ulama, bagaimana transaksi rumah makan kita ini harganya jelas. Makanya MUI itu kalau ada sertifikasi rumah makan, salah satunya itu diminta mana harganya Pak. Cantumkan harganya. Cantumkan harga di apakah dalam bentuk dalam bentuk tulisan kah, ada pamfletnya nih Pak, harga sekian, seperti itu. Bisa dibayar di awal atau bayar di akhir. Coba bayangkan Pak, kalau harga tidak jelas, membawa anggota yang banyak hadir, kan nggak jelas berapa harganya nih. Nah, ketidakjelasan itu ada unsur apa? Horornya. Kenapa nggak jelas berapa harganya? Nah, nggak jelas berapa harganya. Maka di dalam agama jelaskan berapa harganya. Nah, itu Pak. Makanya MUI itu kalau ada sertifikasi halal, maka rumah makan diminta mencantumkan daftar menu harga tersebut. Sekali lagi Pak Ibu, mau dibayar nanti setelah makan itu kan teknis, tapi harganya jelas. Kenapa harga jelas? Sehingga tidak ada unsur horornya. Jadi sebelum melakukan tindakan, harga sudah jelas. Nah, itu intinya Pak. Itu intinya. Harga sudah jelas. Berapa? Semuanya terukur. Kenapa? Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi kenapa Rasulullah SAW melarang horor itu dalam sebuah terang? Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Siapapun yang datang harganya sama. Nah, itu intinya Pak. Harganya sama. Nah inilah maka prinsip di dalam muamalah itu tidak ada unsur horor. Salah satu horor itu adalah harga tidak jelas. Jadi kadang-kala Bapak Ibu tadi kita membawa banyak anggota, ini berapa harganya nih? Nah, maka di dalam agama harga itu jelas. Jadi makanya dalam jual beli Bapak Ibu, apa rukun jual beli Pak? Ada
benda, ada penjual, ada pembeli. Berikutnya ada harga, berapa harganya? Berapa harganya? Nah, seperti itu. Nah, berapa harganya dia? Nggak boleh Pak, bawa juga dulu Pak, nanti harga kita. Itu nggak boleh Pak. Jelaskan harga sekarang. Nah, seperti itu. Adapun pembayarannya besok atau lusa itu masalah teknis. Tapi harga sudah jelas di awal. Jangan sampai nanti kemarin tuh Pak harganya segini. Ini namanya menimbulkan ada pihak yang dirugikan. Nah, itu Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu prinsip di dalam muamalah itu tidak ada unsur gharar. Gharar itu tadi Pak, harganya tidak jelas. Kemudian gharar itu bendanya tidak ada. Makanya di dalam agama tidak boleh jual fiktif atau jual beli bodong. Bendanya tidak ada. Enggak boleh, jelaskan bendanya. Mana bendanya seperti itu. Itu prinsip yang nomor 3. Prinsip berikut Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam muamalah itu tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, jadi Pak, tidak ada pihak yang dirugikan. Tidak boleh transaksi itu merugikan siapapun. Nah, inilah kelebihan sistem ekonomi Islam ini. Karena siapapun tidak boleh dirugikan. Di dalam Al-Quran Allah tegaskan, la tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak boleh menzalimi orang lain. Kamu tidak boleh merugikan orang lain. Dan kamu tidak boleh dirugikan. Nah, inilah Pak prinsip yang luar biasa di dalam Islam ini. Bahwa prinsipnya la tazlimuna wa la tuzlamun. Dalam hadis dikatakan la darara wa la dirara. Kamu tidak boleh merugikan orang lain. Jadi tidak boleh transaksi itu merugikan pedagang atau merugikan pembeli. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, maka dikatakan la tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak boleh merugikan orang dan kamu tidak boleh dirugikan oleh orang lain. Nah, ini Bapak Ibu prinsip yang nomor 4, bahwa di dalam muamalah itu tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi siapapun enggak boleh dirugikan di dalam muamalah. Prinsip yang berikut Bapak Ibu adalah tidak ada unsur judi. Nah, tidak ada unsur judi. Apa itu judi Bapak Ibu? Judi itu adalah, atau maisir bahasa Al-Qur'annya, judi itu adalah setiap permainan, setiap perlombaan atau setiap game yang kalah membayar kepada yang menang. Nah, itu judi itu Pak. Jadi jangan kita pahami judi itu kayak zaman dahulu. Orang adu ayam, bukan. Itu zaman dahulu. Tapi apapun namanya perlombaan, apapun namanya, kalau yang kalah membayar kepada yang menang nggak boleh. Apa contohnya Pak? Salah satu contohnya adalah apabila sebuah perlombaan dan perlombaan itu pakai uang inset, ya kan? Mau mendaftar. Kemudian kan dikasih hadiah, kan nggak ada apa-apa Pak. Yang masalahnya adalah kalau hadiah itu berasal dari uang inset. Uang inset. Artinya apa? Yang kalah membayar kepada yang menang. Makanya di dalam lomba itu Pak, prinsipnya Pak, hadiah tidak boleh dari uang peserta. Nggak boleh Pak. Jadi boleh pakai uang inset, nggak apa-apa Pak. Tapi uang inset ini bukan sebagai pembeli hadiah. Nah, contohnya Pak, umpamanya lomba azan, kan bagus Pak, azan. Tapi anak-anak disuruh membayar. Dari uang yang terkumpul tersebut nanti dibelikan hadiah. Berarti apa yang terjadi? Anak yang kalah membayar kepada anak yang menang.
itu namanya adalah judi namanya. Nah, jadi itu judi namanya Pak, judi namanya. Ya kan? Jadi apa contoh lain Pak Ibu? Ya, contoh lain. Jadi dia mengharapkan apa? Mengharapkan dengan uang tersebut dia mendapatkan dari lomba tersebut dia mendapatkan keuntungan, tapi uang itu dari uang peserta. Maka ulama mengatakan itu tidak dibolehkan. Atau sama gini Pak Ibu, contoh lainnya. Ulama tak begini. Umpamanya seseorang pergi belanja Pak. Dari belanja tersebut nanti dikasih voucher. Jadi kalau belanja 200.000 ke atas dikasih voucher. Kata ulama gini Pak Ibu. Kalau nawaitunya dia berbelanja bukan membeli barang tapi ingin mendapatkan vouchernya. Jadi nggak butuh barang nih Pak. Tapi dia diharapkan apa? Kalau saya berbelanja saya dapat voucher. Dan voucher itu akan diundi nantinya. Kata ulama kalau itu yang menjadi nawaitu awalnya sengaja dia berbelanja dengan mendapatkan voucher itu akan diundi apakah sekali 15 hari atau sekali seminggu. Ulama mengatakan itu adalah judi namanya. Nah, judi nama kecuali gini Pak Ibu pergi berbelanja nggak ada nawaitunya Pak, nggak ada nawaitunya. Kita berbelanja tapi kata orang toko Pak ini mumpung tahun baru kami ada katakanlah voucher. Nah, kalau itu dibolehkan karena nawaitunya bukan uang yang dibelanjakan itu bukan untuk mendapatkan vouchernya. Nah, jadi itu Pak. Tapi kalau itu yang menjadi nawaitunya saya berbelanja dengan harapan mendapat undian, dari undian saya mendapat hadiah yang saya impikan, maka itu dinamakan judi di dalam agama. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, prinsip di dalam muamalah itu tidak ada unsur judi. Jadi, sekali lagi, judi tentu tidak dipahami dengan zaman dahulu, tapi hari banyak game, banyak permainan, tapi yang kalah membayar kepada yang menang. Nah, itu bahasa agama disebut dengan namanya judi. Jadi, kadangkala ada lomba azan ya. Kan baik, ada lomba juz 30 baik. Tapi yang kurang baiknya kalau anak-anak disuruh dikumpulkan uang, dari uang itu dikasih sebagai hadiah, itu namanya adalah judi. Nah, solusi ada Pak, solusinya adalah uang inset itu untuk peserta makan, nggak apa-apa Pak. Adapun hadiah dari pihak ketiga, itu boleh tuh Pak. Hadiah dari pihak ketiga, bukan dari peserta. Itu solusinya Pak. Jadi boleh pakai uang inset, tapi bukan sebagai hadiah. Apakah untuk makan-makan, snack, apa-apa Pak kan? Nah, nanti hadiah pihak ketiga dari ketua masjid atau pihak mana, donatur sebagainya. Itu dibolehkan di dalam agama sehingga apa? Kegiatannya tidak ada unsur judinya. Itu Bapak Ibu rahimakumullah, prinsip di dalam muamalah itu tidak ada unsur judinya atau sebut dengan maisir. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, prinsip yang berikutnya adalah tidak ada unsur ribanya. Tidak ada unsur ribanya. Salah satu riba itu Pak Ibu, ayat tentang riba itu Pak, memang termasuk ayat yang terakhir turun. Dan berbicara riba itu bukan bicara masalah ekonomi, tapi riba itu bicara tentang keimanan. Jadi Pak, susah orang untuk meninggalkan riba
kalau imannya belum duduk. Makanya di dalam Al-Quran firman Allah luar biasa. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Coba bayangkan Pak Ibu, satu ayat itu kata pertama ya ayyuhallazina amanu. Satu. Kemudian ittaqullaha. Dua. In kuntum mu'minin. Ketiga kali Pak. Pesan cuma satu Pak. Apa itu Pak? Wazaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan riba itu. Jadi maaf Pak Ibu, berbanding lurus iman dengan riba tuh Pak. Jadi susah kita bicara, berat masyarakat menerima meninggalkan riba kalau imannya belum dipupuk, belum dibina. Jadi kalau langsung riba Pak, orang nggak siap. Makanya iman. Makanya ayatnya ya ayyuhallazina amanu. Apalagi ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kamu betul-betul beriman, tinggalkanlah riba tersebut. Jadi Pak Ibu rahimakumullah, inilah rahasianya bahwa kenapa ayat riba itu termasuk ayat yang terakhir turun, karena betul-betul pemantapan. Kan ada kaitan dengan akidah Pak. Ada kaitan dengan akidah. Saya contoh Bapak Ibu, apa kaitannya riba itu dengan akidah? Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai contoh bahwa kita sangat meyakini bahwa manusia tidak tahu apa yang akan terjadi. Betul Pak? Betul kan? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Betul Pak? Gak ada yang tahu Pak. Gak ada yang tahu Pak. Itu hanya Allah yang tahu. Nah, begitu Pak. Orang yang riba, dia bisa memastikan sesuatu yang akan terjadi. Apa contohnya Pak? Saya pinjamkan uang ini kepada Bapak, tapi uang 1 juta dibayar 1,2. Iya kan? Apa artinya Pak? Berarti dia memastikan sebentar lagi untungnya 200 ribu. Nah, ini nih riba itu bahayanya. Makanya kenapa riba itu termasuk dosa besar? Kan dosa besar kan 7 Pak, diantaranya Pak, ada syirik Pak ya. Kenapa riba? Karena riba itu Pak, dia memastikan sesuatu yang akan terjadi. Padahal dalam akidah kita yang bisa memastikan itu hanya Allah. Nah, riba itu situ salahnya Pak. Salah satunya, dia memastikan sesuatu yang akan terjadi. Jadi Pak, alangkah angkuhnya, itu Pak, angkuhnya perbuatan riba tersebut. Jadi Ibu rahimakumullah, maka prinsip di dalam muamalah itu tidak ada unsur riba. Nah, sedikit Bapak Ibu, salah satu riba itu adalah setiap pinjaman atau hutang yang disyaratkan ada penambahan, itu namanya riba namanya Pak. Jadi setiap hutang piutang yang berujung kepada penambahan itu namanya riba. Nah, jadi maka sekali lagi pembahasan tentang riba berbanding lurus dengan pembinaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bapak Ibu. Sekarang Ibu, kalau ada yang bertanya Pak terkait dengan materi kita pada malam hari ini, yaitu prinsip-prinsip dalam bermuamalah, bahwa sekali lagi dalam bermuamalah pertanyaan kita, mana dalil yang melarang? Kalau tidak ada dalil yang melarang, maka hukum dibolehkan. Jangan sampai terbalik, giliran muamalah kita bertanya mana dalil yang membolehkan. Enggak ada Pak. Enggak ada dalil mengatakan mana dalil PKTM, pakai enggak ada Pak. Pasti tidak ada. Maka yang dipastikan adakah unsur hal-hal yang dilarang dalam transaksi tersebut. Ini Pak Ibu rahimakumullah. Tapi dalam ibadah maka pertanyaan mana dalil yang membolehkan.
Kalau tidak ada dalil yang membolehkan, maka kita tinggalkan. Jangan Pak, sewaktu ada orang setelah salat subuh, salat sunat dilakukan, apa dalil melarang? Salah pertanyaannya. Mana dalil yang membolehkan? Bapak Ibu rahimakumullah, karena waktu Isya sudah masuk dan kita tutup Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.